infak untuk perjalanan anak kita menuju ke Kairo Masjid tersebut. Dan juga sekarang kami menerima satu buah proposal. Proposal datang dari namanya atas nama Amira Fitri Amelida, yaitu seorang perempuan beralamat dari Corong Limosuku Sungai. Beliau sekolah di Dinia di Mundurai. Ini yang sekarang yang menjalankan kerja apa? Adik beliau. Jadi yang punya proposal yaitu kakak beliau perempuan atas nama Amira Fitri Amelida. Jadi yang akan menjalankan infak atau adik beliau yang bersangkutan. Mari kita bantu saudara kita, anak-anak kita yang mau menuntut ilmu ke Kairo Mesir untuk biaya perjalanan beliau menuju ke Kairo Mesir tersebut. Baiklah Bapak kaum muslimin sidang yang berbahagia. Kemudian ada satu buah berita rendah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentang rahmatullah, orang tua kami atau kakek kami bernama Haji Sapri bin Etek. Umur lebih kurang 70 tahun. Beliau dulu pensiunan guru SD Negeri Pangkal Abang Tiga Balik. Alamat beliau yaitu Surau Pinang Ampe, suami dari Hajah Wanita atau Ibu Ifadi. Meninggal pada hari Senin 17 Oktober 2022 dikebumikan di Surau Pinang. Di sini ahli waris mengaturkan maaf kepada kita bersama. Seadanya atau kesalahan beliau bertemu bersama kita, ahli waris memaafkan, minta maaf atas Bapak kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia. Begitu Pak. Di sini ahli waris dituduh maafkan dari kesalahan Bapak kaum muslimin. Seadanya kerana utang yang telah diselesaikan, ahli waris bersedia untuk menyelesaikannya. Di sini terdapat ahli waris toko Itafani tahap 1. Baiklah Bapak kaum muslimin sidang jemaat yang berbahagia, itulah termasuk di masjid kita ini. Namun dapat kami sampaikan kepada saudara kami, mungkin masih banyak lagi di luar dari toko. Waktunya sekarang masuk lebih cepat daripada jemaah biasanya, yaitu jam 12:05. Jadi kira-kira 10 menit lagi waktu cuma kita masuk. Oleh itu sekali lagi kami bawa kepada saudara kami jangan ada nanti yang terlambat masuk ke dalam masjid kita ini. Bersegera mungkin beruduk dan masuki ruang masjid ini. Dan juga kepada Bapak kami mohonkan bagi Bapak kami yang punya HP, selalu kami ingatkan benar-benar kita matikan HP kita sejenak. Sebab kemarin ada kurang dengan HP dan sekarang benar kita betul-betul kita matikan selama acara Jumat kita berlangsung. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu akan kami sampaikan pada kesempatan saat ini. Firman-Nya Allah billahi taufiq hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه فأرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وقوى به بعد الضعف والذلة اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا ومولانا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وعلى كل من اهتدى هديه إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقواه فقد أوصانا ربنا سبحانه وتعالى في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mimbar ini senantiasa mengingatkan kepada kita tentang pesan dan wasiat seorang khatib setiap Jumatnya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya adalah sebuah kewajiban yang mesti dijalankan oleh setiap hamba di dalam menjalani kehidupannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berpesan, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri." Berbekalah engkau dengan ketakwaan karena engkau tak tahu idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajr. Kalau malam telah gelap, siapa yang bisa memberikan jaminan esoknya di waktu fajar engkau masih bisa melanjutkan kehidupan. Fakam min sahihin mata min ghairi illah. Berapa banyak mereka yang sehat, malahan mereka yang terlebih dahulu meninggal dunia mendadak begitu saja. Wa kam min alilin asha hina minad dahr. Dan sebaliknya berapa banyak mereka yang sakit, malahan mereka yang berusia panjang. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam banyak riwayat sehingga para ulama menghasankan riwayat ini. Juga disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitabnya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan dunia ini, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meminta Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan. Namun Bilal menolak permintaan khalifah. Dia mengatakan, "Wahai khalifah, maafkan aku. Biarlah aku menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak kuasa mengingat wajah Rasulullah. Aku tak kuasa menahan rinduku kepada Rasulullah ketika Rasulullah menyampaikan kepadanya setiap kali waktu salat masuk, 'Arihna biha ya Bilal.' Berikan kenyamanan kepada kami dengan suara azanmu itu, wahai Bilal." Maka Bilal menolak permintaan khalifah. Sudah terlalu lama dia tinggal di kota Madinah, tak kuat rasanya dia tetap terus tinggal di kota Madinah. Ketika pasukan muslim berangkat ke negeri Syam, ingin menaklukkan beberapa wilayah, ikut sertalah Bilal bersama rombongan, dan dia tidak balik kembali ke kota Madinah. Dia menetap di daerah Hims, daerah Suria, di negeri Syam. Lama dia tinggal di sana, bahkan sampai Khalifah Abu Bakar Siddiq berpisah meninggalkan dunia ini. Kemudian di suatu malam datang sebuah mimpi menghampiri Bilal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya lewat mimpi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa." Siapa yang melihatku di dalam tidur, maka sungguh ia benar-benar melihatku.
Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, "Ya Bilal, ma hadzal jaf'ah?" Wahai Bilal, perbuatan apa ini wahai Bilal? Ala tazuruna? Tidak maukah engkau mengunjungi kami? Tak maukah engkau balik ke kota Madinah? Apakah engkau sudah melupakanku? Ketika itu Bilal terbangun dari tidurnya, kemudian langsung dia mengatakan pesan ini kepada istrinya, ingin meninggalkan negeri Syam, bergegas menuju kota Madinah. Sampailah Bilal bin Rabah di kota Madinah, Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah dia sampai ke makbarah Rasulullah, dia melepaskan isak tangisnya di atas kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan Umar bin Khattab. Umar mengatakan kepadanya, "Wahai Bilal, ketika engkau sudah berada di kota Madinah ini, sudah lama kami tak mendengarkan suara azanmu. Apa salahnya engkau azan sekali saja?" Ditolak oleh Bilal. Sampai berjumpa dengan Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua pemimpin anak muda di sorga, Hasan dan Husain, cucu kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia peluk Hasan dan Husain. Dia masih membayangkan aroma kakeknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cucunya mengatakan kepadanya, "Ya am, wahai paman, arihna biha ya paman, wa arihna biha ya Bilal, arihna biha ya am." Berikan kami kenyamanan dengan suara azanmu. Sudah lama kami tak dengar suara azanmu wahai paman. Tak kuasa Bilal menolak permintaan cucu kesayangan Rasulullah. Ketika waktu salat masuk, berdirilah Bilal di tempat di mana ia biasa mengumandangkan azan. Mulailah dia mengucapkan lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seketika Madinah menjadi senyap. Semua orang bertanya-tanya, suara apakah itu? Bukankah itu suara yang dulu kami sering dengar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang bertanya-tanya, Abu Isa Rasulullah, apakah Rasulullah sudah diutus kembali? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah hidup kembali? Apakah Rasulullah sudah kembali hadir di tengah-tengah kita? Asyhadu an la ilaha illallah. Semua orang-orang di kota Madinah, anak-anak muda yang bekerja di pasar meninggalkan pasarnya menuju Masjid Nabawi. Semua orang-orang bekerja di kebun-kebun Madinah meninggalkan pekerjaan mereka. Asyhadu an la ilaha illallah. Semua wanita-wanita, bahkan wanita dalam pingitan pun meninggalkan rumah mereka. Mereka bersegera semua sampai suara-suara ayunan azan suara Bilal memasuki setiap lorong-lorong kota Madinah. Ketika mereka mengatakan, apakah ini suara di masa Rasulullah? Apakah ini suara yang sering kami dengar di masa Rasulullah? Lepas rindunya ketika mendengarkan suara azan Bilal, ketika Bilal sampai ke lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Seketika itu pecahlah suara tangisan para sahabat dan sahabiyah. Bahkan Bilal tak kuasa melanjutkan suara azannya, sehingga menjadilah hari itu hari pertama dan hari terakhir azan Bilal mengumandangkan azan. Semua orang pada menangis. Umar memecahkan suara tangisannya. Mereka mengenang kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai kaum muslimin, beginilah kerinduan para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya, faqatul ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku. Datang Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Lastum ikhwani walakinnakum ashabi." Kalian bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Terus siapa saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Qaumun alladzina amanu bi walam yarawni." Mereka adalah kaum yang beriman kepadaku meskipun mereka tidak pernah melihatku. Rasulullah merindukan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kehadiran kita. Pertanyaannya, apakah kita layak disebut sebagai umat yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita pantas menjadi seorang hamba yang akan dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Apakah kedua mata ini layak memandang wajah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat ketika mata ini masih banyak bergelumuran dengan maksiat, masih memandang yang haram? Apakah layak kedua telapak tangan ini menunggu kehadiran, menunggu haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telaga yang akan diberikan langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kedua tangan ini masih banyak dengan dosa? Apakah layak tubuh ini yang penuh dengan dosa ini melihat, memeluk wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai kaum muslimin, datang seorang Arab Badui, dia peluk erat-erat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di arah belakangnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, ada apa gerangan denganmu? Bukankah aku terus tinggal bersamamu? Kenapa engkau memeluk aku erat-erat begini? Sahabat tadi mengatakan, wahai Rasulullah, aku tak tahu apakah kelak di hari kiamat aku menjadi ahlul jannah atau ahlul nar, wal iyadu billah. Tetapi aku berharap menjadi ahlul jannah. Meskipun aku kelak menjadi penduduk sorga, engkau berada di sorga tertinggi, tapi aku berada di sorga entah di mana. Makanya biarkan aku memelukmu wahai Rasulullah, melepaskan kerinduanku kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang paling ia cintai. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang yang paling engkau cintai. Siapa yang kita jadikan manusia yang paling kita cintai di dunia ini? Pernahkah kita mengatakan sekali dalam hidup ini, atau berulang-ulangkah, seharusnya berulang-ulang kita mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku rindukan. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai, bahkan di atas keluargaku, bahkan di atas orang tuaku, bahkan atas aku rela mengorbankan jiwa ini demi engkau wahai Rasulullah. Kenapa kita tidak pernah mengucapkan lafal demikian, padahal kesaksian itu butuh dengan lafaz? Wahai kaum muslimin, kita membicarakan tentang manusia. Khatib menyukai bulan Rabiul Awal. Kenapa? Di bulan Rabiul Awal semua orang membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada zat yang pantas dibicarakan di dunia ini melainkan sosok yang begitu mulia di mata Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Allah ta'ala mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak, kami tinggikan penyebutan engkau wahai Muhammad. Kita tidak akan pernah mengenal salat, kita tak akan pernah mengenal puasa, kita tak akan pernah mengenal sedekah, kita tak akan pernah mengenal hidayah kalau bukan melalui perantara manusia terbaik, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah duta besar langit untuk bumi. Dialah manusia yang pertama yang mengetuk pintu surga. Dialah manusia pertama yang akan memberikan syafaat dan akan diberikan syafaat atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah manusia yang akan membimbing umatnya menjadi saksi di antara semua manusia. Dialah yang mengatakan, ana sayyidu walad ibni Adam, aku adalah penghulu semua anak Adam, imamul mursalin, imamnya para rasul, sayyidul anbiya, penghulu para nabi. Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah makhluk, adalah ciptaan yang memiliki akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling agung. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau cuma sekedar kenal namanya saja? Atau ketika Muazzin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita hanya mengatakan Muhammad ini sama dengan Muhammad yang lainnya? Pernahkah ketika kita mendengarkan nama Rasul kita disebutkan, pernahkah kita bersalawat kepadanya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala salat? Allah ta'ala tak butuh salat. Apakah Allah pernah melakukan puasa? Allah subhanahu wa ta'ala tak butuh puasa. Kenapa? Karena Allah adalah pembuat syariat. Dia tak butuh dengan amalan. Zat yang maha tinggi ini, Allah subhanahu wa ta'ala al-ghani, maha kaya, tak butuh dengan umat, tak butuh dengan amalan, tak butuh dengan apapun, karena Allah adalah al-ghani. Mau kafir semua manusia, tak akan pernah mengurangi kekuasaan Allah. Mau beriman semua manusia, juga tidak akan pernah menambahkan keagungan Allah sedikit pun, karena Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah tak butuh beramal, karena Allah yang membuatkan amalan.
Tetapi wahai kaum muslimin, tahukah kita ada amalan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di mana sering disampaikan oleh khatib di setiap Jumatnya, diingatkan kepada kita bersama di khutbah kedua, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kalian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sampaikan ucapan keselamatan. Allahumma salli ala nabiyyika ya Muhammad ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-bakhil man dzukirta indahu wa lam yusalli alaik, orang yang pelit, orang yang kikir, namamu disebutkan di depan mereka wahai Muhammad, tetapi mereka enggan untuk mengucapkan salawat kepada engkau wahai Muhammad. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salat, satu kali salawat, sallallahu alaihi biha asyara, maka Allah akan bersalawat untuknya baginya sebanyak 10 kali. Wa rufi'alahu asyru darajat, diangkatkan baginya 10 derajat, 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyru sayyiat, dan dihapuskan untuknya darinya 10 keburukan. Wahai kaum muslimin, kita berbicara tentang Rasulullah, tentang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala sendiri tak pernah memanggil nama Muhammad di dalam ayat-ayatnya. Lihatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, menyapa nama-nama Nabi yang lain. Ya Ibrahim qasaddaqta ru'ya, wahai Ibrahim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, wahai Adam. Ya Nuh, ya Zakaria, inna nubasyirka bi Yahya, wahai Zakaria. Wahai Hud, wahai Saleh. Begitu Allah memanggil, ya Musa, ya Isa. Allah memanggil nama-nama Nabi yang lain, tetapi tak pernah kita mendapati Allah Ta'ala memanggil nama Muhammad dengan bahasa ya Muhammad. Kita mendapati ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul. Begitu Allah Ta'ala memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kaumnya, ketika orang-orang kafir Quraisy Makkah mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam? Datang umat, datang kaum Nabi Daud, datang kaum Nabi Nuh. Ia buat kapal di atas bukit. Apa kata kaumnya? Wa ya Nuh, innala naraka fi dhalalim mubin. Wahai Nuh, engkau sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Tetapi siapa membela Nabi Nuh? Dia mengatakan, ya qaumi laisa bidolalah, wahai kaumku, aku bukan dalam keadaan yang sesat. Datang Nabi Hud, datang umatnya, datang kaumnya mencela Nabi Hud. Ya Hud, innala naraka fi safahah, kami memandangmu wahai Hud, engkau berada dalam kebodohan, engkau berada dalam kedunguan. Siapa yang membela Nabi Hud? Dirinya sendiri. Dia mengatakan, ya qaumi laisa bi safahah, wahai kaumku, aku bukan orang yang bodoh. Datang Fir'aun menuduh Nabi Musa tersihir. Ya inni la adhunnuka ya Musa mashura, menurut aku wahai Musa engkau telah tersihir. Siapa membela Nabi Musa? Dirinya sendiri. Dia mengatakan, ya Fir'aun, inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura, engkau adalah orang yang binasa wahai Fir'aun. Setiap nabi ketika dicela oleh kaumnya, yang membelanya adalah dirinya sendiri. Tapi lihatlah baginda Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika datang Abu Lahab mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Allah Ta'ala membela nabinya, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Datang orang kafir Quraisy, wahai Muhammad, engkau adalah tukang syair. Wahai Muhammad, engkau adalah dukun, karena tahu dengan perkara-perkara yang gaib. Datang Allah membela nabinya dengan mengatakan, wa ma huwa biqaulin syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin. Nabi Muhammad bukan perkataan orang ahli syair. Muhammad itu bukan orang tukang dukun. Nabi Muhammad itu bukan seperti yang kalian duga. Allah membela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, engkau orang gila. Allah membelanya. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Sahabatmu Muhammad bukanlah orang yang sesat. Allah membela Nabi Muhammad.
ketika kaumnya mengatakan yang engkau ucapkan itu adalah hawa nafsu, maka Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan. Dicela pandangan Nabi Muhammad menyesatkan, Allah Ta'ala membelanya, mazagal basaru wa ma taga. Penglihatan Muhammad tidak pernah menyimpang, penglihatan Muhammad tidak pernah melampaui batas. Wahai kaum muslimin, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti di atas segala-galanya. Kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai uswah? Bukankah Rasulullah uswah sebagai seorang suami? Pertanyaannya, adalah Rasulullah yang mengutuk keras orang yang memperlakukan saudara berbuat zalim kepada saudaranya. Sudahkah kita melakukan hal yang sama hidup dalam berkehidupan? Apakah kita sudah bertingkah seperti sebagai seorang ayah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan putra dan putrinya? Wahai kaum muslimin, cintailah Rasulullah di atas segalanya. Lakukan apapun yang bisa kita lakukan, cintai sunnahnya, sukai apa yang dilakukan, apakah itu hal-hal yang kecil. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi kita sedikit pun tak pernah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, Nabi kita. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, tetapi yang haram itu masih kita makan, yang syubhat itu masih kita dekatkan. Pantaskah kita mengatakan, kelak aku di sorga ingin menemani baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allahumma ja'alna min urufaqai nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami bersaksi bahwasanya kami mencintai nabimu, maka jadikanlah kami semua ini berada satu surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wa antahu amma nahallahu anhu wa ma hadar. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi qawlihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la usran illa yassartah wa la taiban illa qabiltah wa la 'asiyan illa hadaitah wa la syaban illa rabbaitah wa la aban wa la waladan illa aslahtahuma wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min rufaqai nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma ja'alna min rufaqai nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma ja'alna min rufaqai nabiyyika sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin fi kulli makanin kanu wa fi kulli zamanin hayyu. Allahumma adfa' 'anna al-ghala wal waba waz zina wal fahsya
ma zahara minha wa ma batan am baladina Indonesia khasatan wa lisairi buldanil alam amatan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun was'alullaha min fadlihi yu'tikum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله